Dan kalau melihat pernyataan Presiden Prabowo bahwa tolong diselidiki, kenapa tidak hadir? Kalau dari sisi pernyataan atau kalimat ini, saya kok curiga pertemuan antara Kaisang dengan Pramono Anung ini menyangkut soal Pilpres tahun 2029. Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta itu kemarin tidak menghadiri acara ICI atau International Conference Infrastructure yang padahal acara ini dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, dan ketidakhadiran Pramono Anung sebagai Gubernur DKI itu disadari oleh Presiden Prabowo karena di tengah-tengah pidatonya Pak Prabowo sempat bertanya, Gubernur DKI Jakarta mana? Oh, nggak hadir. Coba itu tolong diselidiki katanya. Ini kok bisa nggak hadir? Kenapa Pramono Anung nggak hadir gitu? Dan ya oke, sesuai dengan instruksi Presiden kita coba selidiki. Saya sudah juga melakukan penyelidikan gitu ya, meskipun cuma lewat berita-berita online atau beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, dan ternyata setelah saya coba selidiki, ternyata memang Pramono Anung di jam yang sama ketika acara ICI atau International Conference Infrastructure ini terselenggara, itu Pramono Anung di saat yang bersamaan itu sedang menerima Ketua Umum PSI Kaisang di Balai Kota gitu. Jadi ini adalah sebuah penyelidikan yang sangat-sangat berfaedah. Kayaknya mengandung banyak sekali makna dan kecurigaan gitu. Karena bicara apa gitu. Ya kalau ngelihat dari seandainya ini adalah sebuah pilihan gitu ya, hadir di acara ICI yang dihadiri oleh Presiden Prabowo atau menerima kedatangan Kaisang, kan secara logis bisa kita simpulkan bahwa pasti lebih penting menghadiri ICI gitu, seharusnya. Tapi kenapa Pramono Anung justru seperti memilih untuk menemui Kaisang dibandingkan menghadiri ICI bersama Presiden Prabowo? Padahal ICI ini penting sekali karena membahas terkait Giant Sea Wall dari Jakarta sampai ke Jawa Timur, sehingga ya sebagai Gubernur DKI Jakarta yang seharusnya sangat punya kepentingan atas terbentuknya atau terbangunnya Giant Sea Wall ini, itu malah nggak hadir, malah menerima Kaisang. Jadi dari sisi urgensi atau kepentingan secara politik dan kemaslahatan bagi masyarakat ini nggak masuk akal gitu, karena bertemu dengan Kaisang atau menerima kedatangan Kaisang itu bisa kapan aja gitu, bisa setelah acara ICI lah gitu, bisa ditunda sejam 2 jam lah seharusnya gitu. Tapi ini tetap memilih untuk menerima Kaisang di kediamannya, sehingga ya kenapa Pramono Anung tidak hadir di acara ICI ini dan kemudian ditanyakan oleh Presiden Prabowo, ya bisa jadi itu karena memang ada kepentingan dan kegentingan politik yang mengharuskan Pramono untuk lebih menerima Kaisang dibandingkan hadir di ICI, atau kemungkinan yang kedua bisa saja Pramono emang nggak diundang. Tapi masa nggak diundang gitu? Sebagai Gubernur DKI Jakarta, masa sih nggak diundang? Ya ini silahkan tanya kepada Pramono Anung, karena pidato atau pernyataan Presiden Prabowo hari ini itu menimbulkan banyak sekali tafsir-tafsir politik gitu. Karena dari nada yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu, saya terus terang curiga bahwa Prabowo udah tahu. Udah tahu bahwa Pramono Anung menerima Kaisang di kediamannya dan memilih untuk tidak hadir di acara ICI. Dari nada Presiden Prabowo saya curiga beliau tahu ya, sebagai seorang presiden gitu ya, yang punya banyak sekali anak buah dan bisa diperintah kapanpun, maka informasi kenapa Gubernur DKI Jakarta tidak hadir itu pasti dengan mudahnya beliau dapatkan. Hitungan detik tuh, tinggal tanya Teddy, Teddy kan, Ted, itu Pramono lagi ngapain kok nggak hadir? Oh Pak, lagi nerima Kaisang. Pasti langsung dapat jawabannya, nggak usah nunggu lama-lama gitu. Sehingga ya itulah yang membuat saya jadi curiga, sebenarnya Presiden Prabowo sudah tahu bahwa Pramono tidak hadir dan lebih memilih untuk bertemu dengan Kaisang. Maka setelah beliau tahu, muncullah narasi yang agak-agak agak-agak mencurigakan tadi. Ya tolong diselidiki kenapa tidak hadir supaya ini menjadi satu jawaban gitu. Supaya kita semua jadi tahu bahwa Pramono tidak hadir di acara ICI tapi lebih memilih untuk menerima kedatangan Kaisang. Ini kayaknya kok penting sekali. Bening di crossing Bening ya. Bening. Ya, Pak. Ya, closing ya. Ya, setidaknya Silakan. pemerintah
setidaknya pemerintah pusat sadarlah dengan hal ini. Maka dalam permasalahan ini selesaikan segera, jangan biarkan permasalahan ini yang dapat bisa memecahkan anak bangsa, kan begitu. Ini nasional, saya nggak berkonsep ideologi Aceh Merdeka. Kalau saya berkonsep ideologi Aceh Merdeka parah nanti. Nah, ya jadi untuk Pak Tito kebijakannya itu segera dicabut, ya kan? Klarifikasi secepatnya, kan begitu. Udah habis kata-kata bang, yang ada nanti marah-marah saya lagi ini. Oke. Udah gitu aja bang. Terima kasih Bening. Intinya Ya, minta dan kalau Pak Tito tidak segera membatalkan, Pak Presiden segera turun tangan gitu ya, Pak Bening ya. Makasih Bening. Ya, makasih Pak. Terima kasih juga atas kesempatannya. Oke, Kuku silakan Kuku closing Kuku. Ini sudah mau jam 10 saya Kuku. Closing, bukannya kita mau ngobrol-ngobrol, closing. Ini sudah jam 10 kok, kamu kok gimana? Ya, bentar tuh, ya udah. Pokoknya kalau selama jurus mabuknya masih diperlihatkan seperti itu, ya suram lah kita semua gitu, ya kan? Kirain mau semuanya. closing. Kuku, kirain mau closing. Hidup Prabowo, hidup Jokowi. Itu enggak ya? Ya saya bilang nanti. Saya bilang tadi saya baca sudah apa ya, kapal induknya Tiongkok sudah ada di Samudra Pasifik ya. Kapal induknya Tiongkok mau ngapain kalau sudah ada di Samudra Pasifik berarti sudah dekat dengan Amerika itu. Tinggal tiba-tiba sebijik yang aneh-aneh terbang aja udah dunia kita udah acak kadet sudah lah kayak gitu ya kan. Ditambah Israel pun seperti itu. Sebetulnya yang harus kita pahami gini Pak Liman. Ini memang dunia udah dikuasai ya sama oligarki-oligarki ini ya. Oligarki-oligarki dunia ini. Jadi kadang-kadang kalau keinginan mereka kalau nggak diturutin ini baku hantam itu satu sama lain gitu. Sedangkan pemerintahan kita mohon maaf aja masih belum sadar gitu dengan apa yang sudah dilakukan, masih melakukan hal-hal yang standar gitu, bahwa pembangunan ini dikiranya rakyat yang di daerah ini bisa diakalin terus-menerus gitu Pak Liman. Selama proses eksploitasi sumber daya alam kita di masing-masing daerah itu kalau disedot terus-menerus ke pusat tanpa dibarengi dengan rasa keadilan kepada pemerintah, kepada yang di daerah, ya ini makin lama skalanya bakalan makin besar gitu Pak Liman. Nah, saya kira sudah selayaknya seharusnya Pak Prabowo harus tampil di depan ya untuk menjelaskan ini lebih lanjut kepada rakyat Aceh sih kalau saya bilang. Selain rakyat Aceh juga rakyat Papua juga perlu diberi penjelasan gitu Pak Liman, karena terakhir yang saya tahu di Raja Ampat itu wisatawan itu sudah mulai diusir ya sama penduduk lokal di sana ya, oleh rakyat Papua di sana gitu. Dan ini akan menjadi problematika baru lagi gitu. Dan saya harap sih pemerintah sadar ya bahwa arah pembangunan model seperti hilirisasi yang terlalu bergantung kepada sumber daya alam ini akan menjadi ancaman nanti ke depannya bagi kita semua gitu. Itu sih Pak Liman. Oke, makasih Ko kesimpulannya. Teman-teman yang ada di bawah dan yang sudah menjadi narasumber saya, terima kasih banyak. Ada banyak pencerahan yang saya dapatkan sebetulnya untuk memahami dan mengerti, setidaknya ada tambahan literasi dan informasi dari teman-teman yang dari Aceh, ada Toke tadi, ada Bening dan yang lain-lain. Ternyata kebijakan dan juga keputusan yang dilakukan oleh Pak Menteri Mendagri itu sangat kontroversi gitu ya, baik secara yuridis maupun historis, sehingga tidak hanya orang Aceh yang geram hari ini, tidak hanya orang justru orang Sumut sendiri banyak yang mendukung Aceh bahwa memang pencopotan 4 pulau itu tidak benar menurut mereka, meskipun menurut kacamata dan kajian dari Mendagri itu dianggap sesuatu kebijakan yang lebih efektif ya untuk mengelola
bagian dari bangsa Indonesia kepada pemerintahan yang lebih dekat gitu ya. Selebihnya tidak sedikit orang yang justru melihat ini adalah sebuah pemantik, sebuah kebijakan yang provokatif gitu ya. Dan ini akan mencoba untuk merobek ya keutuhan masyarakat Aceh khususnya dengan masyarakat Indonesia yang sebetulnya mempunyai historis tidak baik-baik saja gitu ya. Selama 20 tahun terakhir ya, 2004 Pak, kesepakatan Helsinki mulai tumbuh berkembang di masyarakat Aceh. Dengan kejadian ini justru tergores lagi luka lama itu. Dan ini penting untuk menjadi perhatian Pak Prabowo. Tidak boleh Pak Prabowo untuk membiarkan ini kegeraman, kemarahan masyarakat Aceh dan masyarakat yang lain justru mengkristal menjadi sebuah arus utama. Segeralah untuk turun tangan dan jelaskan ke publik bahwa keputusan Mendagri itu tidak benar gitu ya, dan dianulir, dan kembalikan itu biar menjadi obat dan kehidupan kita bisa normal kembali. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacamata saya jatuh, pecah, jam tangan saya putus. Saya akhirnya dikejar oleh teman-teman, ditarik saya sama teman-teman, lepas juga dari polisi, saya ditarik langsung ke belakang, teman-teman yang lain memblok polisi supaya jangan nangkap saya. Akhirnya saya lepas, itulah ceritanya. Dan polisi tiba-tiba lebih banyak dari kami. Lebih banyak. Dirazia semua Bunda. Nah memang akhirnya ada 2 sepeda motor yang dibawa ke kantor polisi karena nggak lengkap surat. Sama mobil komando kami, surat-suratnya juga nggak lengkap. Juga dibawa ke kantor polisi. Akhirnya kegiatan itu terhentilah jam 4 sore. Nah, ada sholat itu kan? Ya? Belum sholat asar kan? Waalaikumsalam Bunda Mahaleka. Karena belum sholat asar, akhirnya udahlah kita hentikan aksi semalam itu. Kita ngumpullah di Masjid Cut Mutia Gondang Dia, di depan stasiun Gondang Dia. Nah, ngumpullah kita di sana, sholat di situ, ada yang sholat, ada yang apa. Ya akhirnya kita saya juga udah kelelahan itu Bunda, kelelahan saya karena dikeroyok dikerumuni sama polisi. Ya udah kita minum apa segala macam, akhirnya jam 6 sore kita bubar pulang masing-masing. Si Menuk tadi, Bu Menuk sebagai korlap urus mobil yang ditahan, karena itu tanggung jawab dari korlap kan. Tadi pagi saya dapat kabar mobil tersebut sudah pulang dengan sepeda motor 2 gitu. Waalaikumsalam Bang Bodrek. Nah gitu ceritanya Bunda Eliza. Oke, ya saya juga dengar seperti itu. Makanya saya sengaja naik nih Bang, karena hampir aja juga tuh Bang Laskar dibawa, tapi alhamdulillah sih nggak sampai terjadi itu. Sempat saya dibawa dari keramaian masa kami, saya sempat dibawa, ya kan, sampai saya meronta nih, saya tepis-tepis semua tangan mereka tuh, saya dipiting saya tepis, saya pakai tangan, saya pukul, melawan kau katanya, apa kau, saya bilang, saya pukul. Akhirnya dikejar teman-teman, saya ditarik teman-teman secara paksa itu. Makanya jam tangan saya, kacamata saya pecah, jam tangan putus gitu. Udah. Ya. Dan saya nggak ditangkap. Ya, alhamdulillah. Jadi begini, kita lihat ya kenyataan yang ada gitu ya kan. Jadi keamanan ini sengaja membuat insiden supaya ini sengaja berlangsung, tidak berlangsung dengan sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi dibuat seolah-olah terjadi insiden yang nggak patut ada razia di situ. Mereka berlakukan razia, kan itu ya? Iya. Itu menimbulkan sebuah insiden yang menghalangi para pendemo, kan gitu? Betul. Jadi memang saya bilang polisi ini masih bagian dari ternak Mulyono. Oh iya jelas itu. Jadi mereka sengaja membuat insiden supaya para pendemo itu terhalang dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan para pendemo. Mereka sengaja menciptakan insiden di jalan, ya kan, menghalang-halangi. Tapi dengan konteks seperti itu, masa iya orang lagi sibuk-sibuk seperti itu ada razia, kan nggak pantas itu. Ya kan? Dan lagi kalau misalnya razia itu kan memang ada surat tugas razia, Bang. Ya itu saya bertanya sama Kapolrestanya di situ. Apa kalian kan di sini mengamankan kami sesuai dengan surat
apa namanya pemberitahuan kami melakukan aksi. Kok tiba-tiba kalian merazia? Ada kewenangan kami di sini katanya. Memang dibilangnya, ini beberapa pengendara kalian ini tidak pakai helm. Alasannya gitu pertama. Nah itu juga teman-teman, saya bilang juga kemarin setelah kita di Masjid Cut Mutia, untuk ke depan kalau kita mau aksi demo supaya tidak dicari-cari alasan, persiapkan semua sepeda motor, helm, kemudian apa namanya surat-surat gitu. Memang kita di satu sisi ada ketidakwajaran yang dilakukan polisi, tapi di sisi lain ya memang kita itu sudah melanggar hukum, tidak melengkapi surat-surat gitu. Walaupun sebenarnya itu yang dilakukan sepertinya disengaja agar kita tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Karena memang teriakan kita itu makzulkan Gibran dan adili Jokowi spanduk kita itu Bunda, itu Bunda. Itu memang ada kesalahan kita Bunda. Makanya sudah kita persiapkan lagi langkah ke depan. Kita betul-betul konsolidasi, kalau bisa yang seperti ini jangan terjadi. Memang yang paling fatal juga mobil komando Bunda. Surat apapun nggak ada. Itu kan kita bayar itu, mobil komando itu kan memang sewa itu. Yang ada toa itu kan. Apapun suratnya nggak ada, itu juga yang paling fatal Bunda. Sebenarnya kalau semalam cuman dirazia, kemudian kalau ada suratnya kita mau jalan lagi. Tapi karena mobil di komando diambil, ya kita nggak bisa apa-apa kan. Nah, karena itu yang paling utama kalau kita mau aksi kan. Betul. Itu Bunda. Ya, Itulah dia. jadi kemarin tidak sesuai dengan keinginan teman-teman ya, agak Ya. Itu. Ya. Ya, tidak sesuai rencana lah semuanya. Tidak sesuai dengan keinginan kita bersama gitu loh. Betul Bunda. Makanya nanti kita lagi persiapkan aksi yang lebih besar.